Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Nur Khairunisa akan menjelaskan tentang Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muqayyad Shah yang dinobatkan pada 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507 Masehi. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dan menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai. Kesultanan yang dibangun oleh Sultan Ali Muqayyad Shah dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam lambat laun tumbuh semakin luas wilayahnya yang termasuk sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera hingga semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terletak di daerah itu. Adapun struktur Kesultanan Aceh Darussalam. Pertama, negara berbentuk kerajaan, di mana negara bergelar sultan yang diangkat turun-temurun. Dalam keadaan dari turun tertentu tidak ada memenuhi syarat-syarat, maka boleh diangkat dan bukan turunan raja. Kedua, kerajaan bernama Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibu kota negara Banda Aceh Darussalam dan terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Di Aceh besar ada 3 federasi yang terdiri dari beberapa buah pemerintahan daerah yang dinamakan Sangoe. Kepala negara bergelar Sultan Iman Adil sebagai orang pertama dalam kerajaan, di mana menjalankan tata usaha negara dibantu oleh sekretaris negara yang bergelar Rama Sutia Kerokon Katibul Muluk. 4. Orang yang kedua dalam kerajaan yaitu Kadil Malikul Adil dengan 4 orang pembantunya bergelar Mufi 4 yang bertugas membantu Kadil Malikul Adil dalam mengeluarkan fatwa masing-masing. Kadil Malikul Adil dan Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, Mazhab Hanifi, dan Mazhab Hambali yang khususnya membantu Kadil Malikul Adil dalam masalah keagamaan. Ketetapan itu ditetapkan oleh ulama besar yang bergelar Syekhul Islam. 5. Untuk membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan, Kanun menetapkan beberapa pejabat tinggi yang bergelar wazir atau Perdana Menteri dan menteri-menterinya. Berikutnya adalah wilayah kekuasaan. Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Aceh Darussalam dari masa awalnya hingga terutama berkat adil Sultan Iskandar Muda mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tanjung, Pedir, Merudu, Semalangga, Pesangan, Lauke Semawe, dan Kuala Pase serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka termasuk Johor dan Malaka. Kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintah Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1629 Masehi. Adapun silsilah atau raja yang memimpin Aceh Darussalam adalah pertama Sultan Ali Muqayyad Shah, Sultan Salah ad-Din, Sultan Ala ad-Din di Riyadh Shah Al-Khazar, Sultan Husin bin Sultan Aliuddin Riyad Shah, Sultan Sri Alam, Sultan Zain al-Abidin, Sultan Al-Adin Mansur Shah, Sultan Buyong atau Sultan Ali Riyad Shah Putra, Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mulk Kamal Ibnu, Sultan Ali Riyad Shah, Sultan Iskandar Muda, Joan Pahlawan Mulku Alam, Sultan Iskandar Sani, Sultan atau Ratu Safiyatu
ad-Din Taj Alam atau Putri Sri Alam, Sultanah Naki al-Din Nur Alam, Sultanah Zaki al-Din Inayah Shah, Sultanah Kamalat Shah Zina al-Abidin, Sultanah Badar al-Alam Shah Fir Hasim Jamal ad-Din, Sultanah Perkasa Alam Shah Firlam Tui, Sultan Jamal al-Alam Badar al-Munir, Sultan Jauhar Alam Amin al-Adin, Sultan Syam al-Alam, Sultan Ala al-Din Ahmad Shah, Sultan Ala ad-Din Johan Shah, Sultan Mahmud Shah, Sultan Badar al-Din, Sultan Sulaiman Shah, Sultan Salahuddin Muhammad Daud Shah, Sultan Ala al-Din Jauhar Alam Shah, Sultan Muhammad Shah, Sultan Sulaiman Shah. Kemudian masa kejayaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu sekitar tahun 1607 sampai tahun 1636. Pada masa ini kejayaan Aceh mengalami banyak kemajuan di bidang baik dari bidang kekuasaan, ekonomi, pendidikan, politik luar negeri maupun kemiliteran kerajaan. Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah teritorialnya dan terus meningkatkan perdagangan rempah-rempah menjadi suatu komoditi ekspor yang berpotensi bagi kemakmuran masyarakat Aceh. Ia pun mampu menguasai Pahang pada tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perlak pada tahun 1620, di mana daerah tersebut merupakan daerah penghasil timah. Bahkan di masa kepemimpinannya, kerajaan Aceh mampu menyerang Johor dan Melayu sehingga Singapura sekitar tahun 1613 dan 1615. Kemajuan di bidang politik luar negeri pada era Sultan Iskandar Muda, salah satunya yaitu Aceh yang bergaul dengan Turki, Inggris, Belanda, dan Prancis. Ia pernah mengirimkan utusan ke Turki dengan memberikan sebuah hadiah lada sepucuk atau lada sekarung, lalu dibalas dengan Kesultanan Turki dengan memberikan sebuah meriam perang dan bala tentara untuk membantu kerajaan Aceh dalam peperangan, bahkan memimpin Turki mengirim sebuah bintang jasa pada Sultan Aceh. Dan adalah konflik penguasa perempuan. Bangkitnya penguasa perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam harus dilihat dari latar belakang sosial, politik yang menyebabkan suksesi Sultanah pertama Safiatuddin Shah naik takhta. Menjelang penobatannya timbul sedikit pertentangan di kalangan pembesar Aceh karena Sultan Iskandar Shah tidak berputra, dan ada pula yang mempermasalahkan soal kelayakan perempuan dalam kedudukan sebagai seorang ratu. Mereka mengklaim bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin atau penguasa. Dasar pemikirannya adalah perempuan secara natural tidak memiliki kapabilitas untuk berkuasa atau memimpin. Sebagaimana ia diperbolehkan menjadi pemimpin atau imam dalam sholat, perempuan juga tidak dapat menjadi pemimpin dalam masyarakat. Kemudian ada sistem ekonomi, sistem sosial budaya, dan kehidupan politik. Sistem ekonomi. Karena letak Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di pesisir ujung Sumatera, membuat sebagian besar sistem perekonomiannya bertumpu pada kegiatan pelabuhan, pelayaran, dan perniagaan dengan bangsa-bangsa asing. Kemudian ada sistem sosial budaya. Bentuk kemajuan dari Kesultanan Aceh Darussalam ditunjukkan dengan adanya bangunan Masjid Baitul Ar-Rahman yang merupakan lambang atau simbol sebuah kerajaan Islam pada masanya, serta terdapat sebuah istana yang beri nama Keraton Dar al-Dunya. Kemudian ada sistem kehidupan politik. Sistem kerajaan lainnya Aceh Darussalam tak luput dari konflik literal mengenai kekuasaan dan pemerintahan. Namun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam mengalami kemajuan dan perkembangan politik yang sangat pesat, di mana dalam pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam memiliki armada kapal yang besar, yaitu mampu menampung 600 sampai 700 prajurit. Selanjutnya ada kemunduran dan keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah kematian Sultan Iskandar Muda,
Tidak ada lagi sultan-sultan setelahnya yang mampu mengendalikan wilayah kekuasaan Aceh Darussalam yang sangat luas. Sehingga pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani mulai mengalami kemunduran, serta terjadinya perselisihan antara kaum Tengku atau kaum ulama dengan kaum Teungku atau kaum bangsawan. Namun demikian, Aceh Darussalam masih bertahan hingga abad ke-20. Tetapi akibat konflik dan pertikaian internal maupun eksternal yang terus-menerus terjadi dan wilayah kekuasaan yang semakin berkurang membuat Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kemerosotan hingga akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Adapun peninggalan dari Kesultanan Aceh Darussalam, pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman didirikan pada tahun 1612 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kemudian ada gunungan atau merupakan bentuk cinta dari Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang merupakan putri dari Pahang. Ketiga ada Masjid Tua Ida Zaputri. Masjid ini merupakan bekas candi peninggalan kerajaan Hindu di Aceh, namun oleh Sultan Iskandar Muda dialihfungsikan menjadi sebuah masjid. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.